Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah khairul mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ghurran muhajjalin wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah, malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Malam hari ini insyaallah jamaah sekalian, kita akan membahas usul tsalatsahnya. Kalau kemarin pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita membahas muqaddimat, belum masuk ke inti kitab. Dan malam hari ini insyaallah kita akan mulai masuk ke dalam inti kitabnya. Qala al-muallif rahimahullah, pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, fa idza qila laka mal usul ats-tsalatsah allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu atau ditanyakan kepadamu, mal usul tsalatsah, apa tiga landasan pokok, tiga landasan pokok yang wajib bagi setiap orang untuk mengetahuinya. Faqul, maka katakan, ma'rifatul abdi rabbah, wajibnya seorang hamba mengetahui Rabbnya, yaitu Allah. Dan yang kedua, wajib seorang hamba mengetahui dinahu, agama Allah, yaitu agama Islam. Yang ketiga adalah wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, wajib seorang muslim mengetahui nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, beliau di sini memulai usul tsalatsah dengan memberikan pertanyaan. Fa idza qila laka mal usul tsalatsah, apa itu usul tsalatsah? Ini salah satu metode yang beliau gunakan dalam memberikan sebuah pelajaran, dan ini patut kita tiru juga bagi para guru. Kalau kita ingin mengambil perhatian para murid, biar para murid perhatian, perlu kita memulai pelajaran dengan memberikan pertanyaan. Memberikan apa? Pertanyaan. Tahu enggak? Tahukah? Atau apakah? Dengan seperti ini murid-murid akan memberikan perhatian terhadap pelajarannya.
Nah, itu yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Fa'idha qila laka, apabila kalian ditanya siapa atau apa 3 pondasi, 3 prinsip yang wajib diketahui oleh muslim. Kemudian saya fokus ke yang kedua kepada kalimat yajibu. Mempelajari dan mengetahui 3 pondasi utama ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Orang yang melalaikannya, orang yang tidak mau tahu tentang 3 pondasi ini, orang yang tidak mau mempelajarinya adalah orang yang berdosa karena tidak melakukan kewajiban. Dan 3 hal ini adalah 3 hal pokok yang harus kita ketahui. Kalau kita tidak pelajari, maka awaqibnya, ujungnya buruk. Karena 3 hal yang pokok, maka wajib kita pelajari. Dan ini yang sering dilalaikan oleh kebanyakan umat muslim. Mereka memeluk agama Islam, berKTP, KTP Islam, tapi 3 pokok ini mereka tidak terlalu paham. Mereka hanya tahu saja. Mereka hanya tahu, tapi tidak memahaminya dengan benar. Maka alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah untuk duduk di majelis ta'lim ini untuk mempelajari 3 pokok ini sebagai bentuk melaksanakan kewajiban. Baik, apa 3 pokok itu? Ma'rifatu al-'abdi bi rabbih. Seorang hamba wajib mengetahui Rabbnya. Mengetahui apa? Rabbnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengetahui dinahu, agamanya, agama Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah syariatkan, yang Allah ridhoi, yaitu agama Islam. Yang ketiga, wajib juga kita ketahui dan pelajari adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mulai malam ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan jelaskan 3 pokok ini. Sebelum kita masuk ke perinciannya satu persatu, kenapa 3 pokok ini wajib kita ketahui dan wajib kita pelajari? Kita ketahui bersama jamaah sekalian, 3 pokok ini ditanya di alam kubur. Malaikat akan tanya kepada kita tentang 3 hal ini setelah kita di dalam tanah telah dikuburkan. Para sahabat, keluarga dan orang-orang yang mengantar kita sudah balik, maka 3 hal ini yang ditanya oleh malaikat. Man rabbuk, wa man nabiyuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu? Siapa yang engkau sembah? Siapa yang engkau ikuti, yaitu Nabi Muhammad? Siapa nabimu? Yang ketiga, apa agamamu? Ini hadis yang sahih dari Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita diuji di alam kubur, kita sudah tahu jawabannya. Ya, sebelum kita diuji di alam kubur, kita sudah tahu jawabannya. Tapi kenapa banyak di antara muslimin tatkala dia hidup tahu jawabannya, tapi tatkala meninggal dunia tidak bisa menjawab? Kenapa jemaah sekalian?
Karena hanya sekedar tahu. Kalau saya tanya satu-satu pasti semua tahu jawaban. Ya enggak? Siapa Tuhan kita? Semua akan jawab Allah. Siapa Nabi kita? Semua akan jawab Muhammad. Apa agama kita? Semua akan jawab, bisa jawab. Cuman di dalam kubur belum tentu bisa menjawab. Walaupun setelah dikuburkan dibisikkan dari atas kubur. Ya, pernah saya lihat di mana, di sana, di barat, itu dibisikkan. Kalau kamu ditanya sama malaikat, man rabbuk, maka jawablah Rabbi Allah. Kalau kamu ditanya madinuk, maka jawablah dini Islam. Kalau kamu ditanya man nabiyuk, Nabi Muhammad, itu sudah diajar, dibisikkan dari atas tanah, dari atas kubur. Tapi belum tentu, dan tidak ada yang menjamin si mayit bisa menjawab. Kenapa jemaah sekalian? Karena hanya sekedar tahu. Maka penting kita tahu, kita pelajari, kita pahami, amalkan. Konsekuensinya kita amalkan. Jangan hanya tahu doang. Kebanyakan muslim tahu Allah itu Rabb kita, tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah, malas beribadah kepada Allah. Mereka menyekutukan Allah kalaupun mereka beribadah. Kebanyakan muslim tahu dinnya ini agama Islam. Kebanyakan muslim tahu agama ini agama Islam, tapi tidak sedikit dari mereka yang beragama tidak mengikuti agama Islam, tidak mengikuti aturan-aturan Islam. Syiar-syiar Islam dia tinggalkan, dia pakai syiar-syiar non-Islam. Perayaan-perayaan Islam ditinggalkan, dia pakai perayaan-perayaan non-Islam. Dia berlebih semangat merayakan perayaan non-Islam daripada perayaan Islam itu sendiri. Perintah dan larangan dalam agama Islam dia abaikan, padahal dia tahu agamanya agama Islam. Banyak yang tahu Nabi Muhammad SAW itu adalah nabinya, tapi sangat banyak mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, tidak mau mencontoh Nabi Muhammad, tidak mau menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah. Tidak sedikit dari mereka yang menghinakan Nabi Muhammad, menghinakan syariat Nabi Muhammad. Maka jamaah sekalian, 3 pokok ini seandainya kita ketahui, kita pahami, kita amalkan konsekuensinya, maka kita akan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Dalam sebuah hadis yang sahih, Anda mau masuk Islam? Apakah Anda mau masuk surga? Yang nolak masuk surga jogang. Mau masuk Islam? Mau masuk surga? Mau pasti. Dengarkan sabda Nabi SAW. Beliau memastikan orang ini masuk surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya, man qala la ilaha illallah, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannah.
wajabat lahul jannah. Barang siapa yang mengatakan raditu billahi rabba, saya ridho sebagai Allah Rabb, wabil islami dina, dan saya ridho agama Islam sebagai agama, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, saya ridho sebagai Muhammad sebagai Rasul. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wajabat lahul jannah, pasti masuk surga. Cuman mengatakan tiga ini, hafal deh ke? Hafal deh? Gampang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Hafal dah? Cuman yang jadi pertanyaan, apakah maksud Nabi Muhammad cukup dikatakan saja tanpa mengamalkan konsekuensinya? Bukan itu maksud Rasulullah, bukan hanya cukup mengucapkannya, tapi perlu mengamalkan konsekuensinya. Orang yang mengatakan sesuatu dan mengamalkan apa yang dia katakan adalah orang yang jujur. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Sekarang Anda mengatakan saya ridho Allah sebagai Rabb, saya ridho Islam sebagai agama, saya ridho Muhammad SAW sebagai Rasul. Dia ridho jamaah sekalian, tapi ternyata dalam perbuatannya dia tidak menunjukkan keridhaan. Dia tidak ridho dengan Allah sebagai Rabb, dia tidak ridho Islam sebagai agamanya, dia tidak ridho Muhammad sebagai Rasulnya, karena perbuatannya yang menunjukkan itu. Apakah ini bisa dikatakan orang yang jujur? Bawa kita keadaan dengan jujur ini? Hendaknya jujur, hendaknya jujur. Ucapan sama perbuatan beda. Jadi kita pahami tatkala Nabi mengatakan barang siapa yang mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wajabat lahul jannah, pasti masuk surga. Maksudnya Rasulullah adalah hendaknya perkataan dan perbuatannya itu sama. Kalau dia mengatakan ridho dengan lisannya, maka perbuatan juga harus ditunjukkan ridho. Kalau orang seperti ini kondisinya jamaah sekalian, ini yang pantas masuk surga, ini yang pasti masuk surga, yang jelas sama ucapan sama perbuatannya. Nggak kita gampang tambah surga lamun ngono aja. Apa tahu la raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dikula salat tuh, dikula puasa, dikula taat aturan Islam. Apakah seperti itu jemaah sekalian? Enggak. Maka orang yang pasti masuk surga adalah orang yang memahami tiga hal ini dan mengamalkannya. Ridho dengan Allah, ridho dengan Islam, ridho dengan Rasulullah. Makanya jamaah sekalian, orang yang ridho dan mengamalkan konsekuensinya yang tiga hal ini, dia akan mendapatkan manisnya iman, hidupnya tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaqa halawatal iman man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Zaqa halawatal iman, akan merasakan manisnya iman. Siapa yang mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Orang yang mengatakan ini akan merasakan manisnya iman.
Cuman kalau hanya di lisan dia tidak akan mendapatkan manisnya iman. Harus dari hati baru sampai perbuatan, diyakini, diucapkan dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Ini yang akan mendapatkan manisnya iman. Di mana manisnya iman jamaah sekalian? Di mana kita rasakan? Hah? Di mana bisa kita rasakan manisnya iman? Apakah di lidah? Ibu-ibu, di mana kita dapat rasakan manisnya iman? Di hati. Antum cari aja di setiap warung, ada nggak manisan iman situ? Nggak ada. Adanya di hati rasanya jamaah sekalian. Kalau manis gula, manisnya permen dan sebagainya bisa didapatkan di warung, tapi manisnya iman di hati. Dan hati ini akan merasakan manisnya iman kalau mengamalkan yang tadi. Ridho dengan Allah sebagai Rabb, ridho Islam sebagai agama, ridho dengan Muhammad sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luas rasanya hati ini kalau kita meridho dengan itu. Luas. Kita kasih contoh. Mau contoh? Kalau kita benar-benar mengamalkan 3 hal ini, antum kena musibah apapun, sesulit apapun antum musibahnya, kalau antum ridho Allah sebagai Rabb, pelong. Dek ngono? Bagian tawa ujian ini tersabar. Kalau orang tidak ridho dengan Allah, kecil musibah yang dia dapatkan, sang gantung diri dia di pohon kelor. Sempit. Cepat dia gantung diri, bunuh diri. Ini salah satu contoh saja. Salah satu contoh. Ridho dengan Nabi Muhammad. Ridho dengan Nabi Muhammad. Dia merasa miskin. Nabi Muhammad mungkin lebih miskin dari ini. Rumah Nabi Muhammad cuman kotak. Di sana ada dapurnya, di sana tempat tidurnya, di sana tempat wudhu mandinya. Antum sekarang punya rumah kamar 3, setiap kamar ada kamar, ada WC-nya, lain dapurnya. Subhan, Nabi Muhammad kotak aja mas sekalian gini. Tono dapurna, tono tinduk, tono bersuci dan sebagainya. Tenang hidup kalau kita mengamalkan ini. Manis iman lah itu rasanya. Manis. Jadi 3 pokok ini sama jamaah sekalian, ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, ma'rifatu Rasul. Kalau kita pahami dan kita ketahui, kita amalkan, konsekuensinya luar biasa. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dengan 3 hal ini. Beliau selalu mengingatkan diri beliau dengan 3 hal ini di banyak kondisi. Di banyak kondisi. Kondisi pagi dan petang. Di kondisi pagi dan petang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan dirinya dengan ini. Salah satu doa pagi dan petang yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Diucapkan 3 kali di pagi hari, diucapkan 3 kali di sore hari. Sering ke azkar pagi dan petang niki. Sering tak malang ya? Kan banyak itu ya, amsayna wa atau asbahna wa asbahal mulku lillah kalau pagi terus. Apalagi ini raditu billahi rabba bil islami dina, raditu billahi rabba bil islami dina, terus wa bika Allahumma bika asbahna wa bika amsayna.
banyak zikirnya antara pagi dan petang. Kuat kita malang ini tokol-tokol le julu balik le pelangkan bahasa sini beruga le julu beruga balik ini daripada ngobrol ngalur ngidur baca niki ide si lalu berjauh aning naik mal aning be bohonda sambil bohonda baca ya azkar pagi dan petang niki nanti dia buat waktu nanti si ngelamun. Ya, mudah-mudahan ngelamun ini nih. Apalagi ke balap-balapan. Di antara zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk mengingatkan kita dengan 3 hal pokok ini adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Kondisi yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingat 3 pokok ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam rasulah setiap selesai azan. Azan berapa kali? 5. Setiap selesai azan Rasulullah SAW mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Bayangkan jemaah sekalian, Nabi aja sering mengingatkan dirinya dengan 3 pokok ini. Setiap pagi, petang beliau baca ini. Setiap selesai azan beliau baca ini. Ini menunjukkan bahwasanya 3 hal ini adalah 3 hal pokok yang memang harus kita sering-sering pahami, kita sering-sering ingatkan diri kita dengannya. Harus kita pelajari ini jamaah sekalian, ya, biar kita ini masuk surga, hati ini tenang. Apa 3 pokok niki? Rabb, mengetahui Rabb, mengetahui din, dan mengetahui ya. Jamaah sekalian, kalau kita katakan mengetahui, maksudnya itu mengetahui dan mengamalkan. Kalau ada perintah dalam Al-Quran, dalam hadis atau perkataan ulama, di situ dikatakan ketahuilah, i'lamu, mengetahuilah, itu selain diketahui, konsekuensinya diamalkan, karena ini tidak boleh dipisahkan. Ilmu dan amal ini tidak bisa dipisahkan, karena ilmu tanpa amal tidak ada faedahnya. Ilmu, amal, dakwah, kan sudah kita pelajari ini di awal-awal pembahasan ini. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Orang yang beriman, iman tanpa mengetahui tidak bisa. Jadi ilmu dulu baru iman akan keluar. Antum pernah lihat biawak? Pernah lihat buaya? Buaya pernah lihat? Pernah lihat? Antum yakin adanya? Yakin, karena dia tahu. Dia bisa meyakini karena dia tahu dan pernah lihat, entah itu televisi dan sebagainya. Jadi keyakinan akan muncul kalau ada ilmu. Al-ilmu illal ladzina amanu, berilmu dan beriman. Kemudian setelah itu apa? Wa amilus shalihat.
dan beramal dengan ilmunya. Yang terakhir, watawasau bil haqqi, berdakwah, mendakwahkan ilmunya. Jadi jamaah sekalian, kalau dikatakan dalam Al-Quran atau hadis atau perkataan ulama mengatakan ketahuilah, tidak hanya untuk diketahui saja, tapi untuk diamalkan. Kalau antum tidak bisa mendakwahkannya, cukup untuk diri antum sendiri. Jangan seperti tanah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, qai'an, dapat ilmu tapi ilmunya lewat saja, tidak ada manfaatnya. Untuk dia tidak ada, untuk orang lain tidak ada. Wahyu ini kan ilmu jamaah sekalian, dia turun seperti hujan, diumpamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hujan ini menimpa 3 model tanah. Model pertama, tanahnya dia itu nyerap, turun hujan, tanahnya nyerap, kemudian dengan serapan dia menyerap air ini, tumbuh dari tumbuhan ini banyak makan hewan, manusia dan sebagainya. Ini paling top. Ilmu dia ketahui, dapat ilmu, dia pahami, kemudian dia lakukan, itu diserap untuk dirinya sendiri, kemudian dia dakwahkan dengan menumbuhkan tumbuhan, banyak orang yang mengambil manfaat darinya. Ini paling top. Bentuk tanah yang kedua, ajadib. Ajadib itu seperti apa? Tanah datar, tidak menyerap tapi menampung air, karena dia punya lekukan. Karena dia nampung air, tidak menyerap, dia kering, tidak menyerap, cuman dia bisa menampung air. Karena dia menampung air, banyak yang ngambil air minum dari situ buat nyiram, buat mandi dan sebagainya. Ini orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia hanya bisa dakwahkannya, suruh dengan gini-gini doang. Lagu ya dia doang mampu, doang baik ilmu, dia doang ngamalang ya. Lagu ajaran aja dengan paham kan ini? Ini buruk juga karena mencelakai dirinya ilmu itu tidak bermanfaat untuk dirinya, tapi bermanfaat untuk orang. Ini namanya ajadib. Yang ketiga jamaah sekalian, qaiqian. Apa namanya? Qaiqian, datar, ndek nyerap, ndek nampung, liwat doang. Lolos, ndek memberi manfaat untuk dirinya, tidak memberikan manfaat untuk orang lain dengan berdakwah. Ya dengar sok-sok dengar, ya naok sok-sok nao ngamalang ende nerejak dengan ende. Ini kaikian nih bikin depilen si pertama, kedua, ketelu. Pertama jamaah sekalian, makanya para ulama kalau menyebutkan kata ketahuilah atau kata Allah i'lamu, itu bukan hanya untuk sekedar sebagai ilmu pengetahuan, tapi juga harus diamalkan. Jelas niki jamaah sekalian, mengetahui Allah. Nanti kita akan pelajari bagaimana mengetahui Allah, apa konsekuensi kita mengetahui Allah. Yang ketiga, yang kedua, mengetahui din Islam. Kita akan pelajari nanti apa itu agama Islam, bagaimana mengetahui agama Islam, apa konsekuensi kita mengetahui agama Islam niki. Yang ketiga, mengetahui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan pelajari nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya, Muhammad itu siapa, apa haknya, apa kewajiban kita, dan apa konsekuensi kita mengetahui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas jemaah sekalian, 3 pokok ini harus kita ketahui. Raditu billahi robba, bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Dan 3 pokok ini dikatakan al-usul.
Tiga pokok ini dikatakan usul. Apa niki usul? Pondasi, pokok. Lamun luluk koyu bahasa Pegading ini luluk koyu. Luluk kayu, embe pokok luluk kayu ini batang. Kata para ulama, yang namanya pokok itu cirinya itu ma yatafarra minhu, ada yang bercabang darinya, dia sumber dari cabang, maka itu pokok. Kalau pohon berarti pokoknya adalah batangnya. Alam tara ilal mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin tayyibah asluha thabitun fis sama wa far'uha sabitun fil ardi wa far'uha fis sama. Kalimat la ilaha illallah itu seperti sebuah pohon yang batangnya menancap keras ke bumi, kemudian cabang-cabangnya ke langit. Nah, tiga hal ini pokok jamaah sekalian. Tiga hal niki pokok. Kalau benar pokoknya, nanti cabang ini juga akan benar. Kalau benar iman antum dan pengetahuan antum tentang Allah, maka cabangnya baik. Kalau benar pengetahuan dan ilmu antum tentang agama Islam, maka nanti cabangnya akan baik. Kalau benar dan sahih pengetahuan dan keimanan antum dengan Nabi Muhammad, maka akan melahirkan cabang yang baik. Maka pokok ini harus kita pelajari dengan benar. Nah, insyaallah siap. Insyaallah pertemuan berikutnya 1 tahun yang akan datang, sebulan yang akan datang. Kita azan baru buka pertanyaan. Jangan malu untuk bertanya. Iya, ada kuadila berketuan. Angkat Pak Iman deh. Silakan azan dulu. Bismillah. Silakan. Tadi Ustaz itu masalah orang yang berdakwah, dakwahnya diterima oleh orang, dia sendiri tidak mengamalkannya. Nah, kalau boleh kita katakan ibarat lampu sudah terang, menerangi orang, dia tahu ini yang harus. Iya. Adakah seperti itu? Seperti dulu dalam berdakwah perjanjian dia mengamalkan dan dia sesuai dengan apa yang dia dakwahkan. Iya. Ada model memang seperti ini dia ya. Sebagian dai atau sebagian juru dakwah, dia hanya bisa mengajak dan mengajarkan, tapi terkadang dia tidak mau mengamalkannya. Dia menerangi orang, tapi dianya sendiri tidak mengambil manfaat dari itu. Memang ada seperti ini. Memang ada. Tapi paling tidak dia memiliki kelebihan lain. Dia memberikan manfaat untuk orang lain. Ini kelebihan, situ aja. Dari sisi dianya sendiri dia tidak mengambil manfaat. Orang seperti ini jamaah sekalian, kalau dia masuk ke bab perintah dan larangan, dia memerintahkan orang untuk melakukan tapi dia tidak mau melakukan. Dia melarang orang melakukan tapi dia lakukan. Maka pada hari kiamat nanti orang seperti ini akan menyeret ususnya, yajurru am'a'ahu. Kenapa? Karena dia mengatakan, namun dia melakukan hal yang lain selain yang dia katakan. Dia perintah orang untuk sholat tapi dia tidak sholat. Dia larang orang untuk berzina tapi dia berzina. Ya dan billah. Maka orang seperti ini nanti pada hari kiamat akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyeret perutnya, isi perutnya.
sebagai bentuk azab untuk dia. Jamaah sekalian, ini kalau sudah masuk ke bab perintah dan larangan. Dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya itu. Tidak bisa. Bahaya nih. Walaupun orang lain mendapatkan manfaat dari ilmunya dilakukan sama orang lain, tapi beda kalau ilmu itu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Lihatlah perkataan itu, jangan lihat orang yang berkata. Ini alasan orang yang seperti ini. Alasannya untuk membolehkan dirinya. Ya, lihatlah perkataan itu, jangan lihat orang yang berkata. Dia perbuatan beda dengan ucapannya. Yang dimaksud. Apa benar kalimat seperti ini, Ustaz? Itu kalimatul haq kadang yuradu bihil batil. Ini perkataannya benar, tapi kalau penempatannya salah berarti bisa bermakna salah. Kalimat itu maksudnya adalah undur maqala wa la tandur manqal. Itu tatkala kita ini mendapatkan kebenaran, jangan segera kita tolak gara-gara yang bawanya orangnya tidak benar atau orangnya kita tidak setujui, orangnya kita benci. Itu maksudnya kata-kata ini. Bukan berarti jadi hujah kita untuk tidak mengamalkan ilmu, bukan. Perkataan itu tatkala kita letakkan pada tempatnya dia benar, tapi kalau kita tidak letakkan pada tempatnya dia salah. Maka lihat perkataan itu dan letakkan pada tempat yang benar. Jadi maksudnya perkataan ini apa kebenaran dari orang, terima dia kalau memang itu benar Al-Quran, hadis, dan jangan lihat orangnya. Yang menyampaikan orang miskin, kita orang kaya, kemudian kita tolak dia. Yang menyampaikan itu murid kita sendiri, kita sudah jadi kiai besar, kemudian kita tolak dia. Entah kan? Seperti itu maksudnya perkataan niki. Dan bukan sebagai hujah untuk tidak mengamalkan ilmu. Ke kita ongkatku beken, ini kita aku sendiri beramal. Bukan itu maksudnya. Jelaskan niki, paham? Intinya jamaah sekalian, jadilah kita seperti model tanah yang pertama. Kalau kita dapat ilmu, usahakan amalkan. Kalau bisa berdakwah, dakwahkan, ajak orang kepada ilmu tersebut. Jangan hanya mengetahui kemudian tidak mengamalkan, tidak mendakwahkan. Insyaallah jelas. Tayyib. Ada lagi? Kan pada pintar doang dengan lepak ini, masya Allah. Silakan. Ya ini aja rajin ini. Ya. Ada yang mana yang benar ini? Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau Rasulah? Yang saya baca Rasulah. Mungkin ada riwayat yang lain yang Nabi ya. Tapi yang saya baca adalah Rasulah. Karena tatkala antum mengatakan Rasulah, itu sudah pasti Nabi. Boleh-boleh aja Allah Ta'ala, tapi saya cukup mengatakan Rasulah. Karena tatkala mengatakan Rasul pasti Nabi. Karena kita ajarkan seperti ini juga, bukan dia Rasul, Nabi ya. Cuma ada kita mengajarkan anak-anak kita seperti ini. Kalau kita Eropa, kalau Islam kita, kalau Muhammadin, sallallahu Nabi ya. Mungkin ada riwayat yang lain ya, wallahu ta'ala alam. Tapi riwayat yang saya baca tiga riwayat itu semuanya Rasulah. Kenapa Rasulah? Lebih condong saya kepada Rasulah karena Rasul itu pasti Nabi. Nabi itu belum tentu Rasul. Paham ke? Paham? Rasul itu belum tentu Nabi. Karena Nabi itu melanjutkan syariat Rasul yang terdahulu.
Antum ajarkan silakan, tapi saya nggak tahu riwayatnya itu apakah ada apa enggak. Ganti, tapi sepengetahuan saya riwayatnya Rasulullah. Saya nggak tahu riwayat yang lain ya. Saya belum baca, mungkin antum tahu silakan. Iya, nggak masalah kalau ada riwayatnya. Kalau ada riwayatnya silahkan. Kalau saya tahunya Rasulullah, ilmu saya Rasulullah ilmu saya. Karena setiap Rasul pasti Nabi, tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Makanya apa sih beda Nabi sama Rasulnya mas kalian? Apa bedanya? Ustaz Fadlullah. Rasul itu membawa syariat baru, dan tidak semua Nabi itu membawa syariat baru. Rasul itu membawa syariat baru, sedangkan Nabi yang datang setelahnya hanya melanjutkan syariatnya. Syariat Rasul yang terdahulu. Makanya kita bilang setiap Rasul pasti Nabi. Pasti Nabi, tapi Nabi belum tentu Rasul. Bisa jadi dia hanya Nabi biasa yang melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Makanya disebutkan khataman nabiyyin atau khataman rasul. Khataman nabiyyin berarti sudah tidak akan ada lagi nabi dan rasul yang akan membawa syariat. Makanya dikatakan khataman nabiyyin. Jelas ke? Jadi beberapa riwayat yang saya baca itu Rasulullah. Nggak tahu kalau riwayat yang lain. Hadis ini kan luwe. Nggak apa-apa, untuk lihat aja riwayatnya gitu. Ada lagi? Silakan. Tadi kan Ustaz bilang Nabi tidak di sore, tidak di pagi hari saja mengucapkan Raditu billahi rabba. Setelah azan gitu ya? Iya. Mana yang kita dahulukan? Yang apa namanya, yang doa biasa itu juga kita. Rabbah hadhihi da'wati tammah. Ya. Kalau saya dahulukan ini karena dia syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kenapa saya lebih dahulukan? Karena di situ ada syahadah. Ada persaksian, ada kalimat tauhid. Sebenarnya tidak ada kewajiban mana lebih dahulu mana. Cuman saya mendahulukan itu karena di situ ada persaksian. Antum membaca ini atau hanya membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah saja boleh. Antum mau gabung boleh. Mau dahulukan yang itu atau yang ini boleh. Tapi kalau saya mendahulukan ini karena di situ ada syahadah asyhadu an la ilaha. Ya, ada juga jemaah sekalian pernah ditanya Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala kapan dibaca raditu billahi rabba ini. Beliau mengatakan tatkala muazin setelah mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baru baca itu, bukan di akhir azan. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah 4 kali kan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu habis, setelah Muhammad Rasulullah baru raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Ini fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala pernah ditanya dalam sebuah majelis. Mau amalkan itu tafadhal, mau amalkan setelah azan juga tafadhal. Ada lagi? Kasih ngantok ini dulu, kasih ngantok. Kalau tidak ada, silahkan. Kan tadi disebutkan ada tiga golongan orang, tiga mendapatkan. 3 model. Tiga model
Apakah dua model terakhir itu yang dia bermanfaat buat dirinya sendiri sama nggak bermanfaat sama sekali berdosa loh? Karena nggak termasuk dari golongan model yang pertama tadi, yang bermanfaat buat dirinya sama bermanfaat buat orang lain. Kalau yang terakhir pasti ya berdosa ya, karena dia tahu tapi tidak ngamalkan ilmunya, tidak pula dia dakwahkan. Ini yang terakhir ini jelas berdosa. Ini yang disebutkan dengan para ulama, al-alim bi ilmihi lam ya'laman lam ya'malan mu'adzabun qabla ubadi awsan. Orang yang berilmu tahu, maksudnya orang yang tahu kemudian tidak ngamalkan ilmunya, itu akan diazab sebelum tiba para penyembah berhala diazab. Dia dulu diazab baru para penyembah berhala. Yang saya maksud, pasti bisa merayu, tapi yang dia tadi itu bahasa kita. Iya, bisa jadi. Karena dia tidak mengamalkan dan tidak pula mendakwah. Kalau yang kedua ini kelebihannya sisi dia bisa ngajak orang saja. Itu kelebihannya dia. Bisa jadi orang itu ngamalkan, dia dapat pahala dari amalan yang diajarkan itu. Tapi untuk dirinya sendiri dia tidak ngamalkan. Itu beda antara yang ketiga dengan yang kedua. Antum jadi yang pertama saja lah. Iya doang mun teu bau gawe, teu berilmu, itu naok tau teu ya, teu gawe ya, teu ajak dengan semampu teu ajak dengan teu bada ya. Walaupun terkadang mereka nolak, tapi nggak apa-apa, yang penting kita ajak, karena kita hanya bisa mengajak, tidak bisa memaksakan orang untuk beriman, untuk mengikuti kita, nggak bisa. Itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah sekalian, saya kira cukup. Insyaallah malam selanjutnya bulan depan kita membahas tentang man rabbuk atau ma'rifatu nabiyyik. Mana ma'rifatu rabb, mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.